Nah, di sini kita akan membahas tentang soal-soal teori kinetik gas dan tentang teori termodinamika. Yang pertama, soalnya itu adalah di dalam wadah tertutup terdapat 2 liter gas pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya 2 atmosfer. Jika tekanan tersebut ditambah 2 atmosfer lagi pada kondisi proses isokorik, maka suhu gas yang naik itu berapa? Jadi kita jawab, itu kan keadaan isokorik nih. Yang diketahui itu T1 yaitu 27 derajat Celcius. Ini masih keadaan Celcius, kita ubah menjadi Kelvin yaitu 300 Kelvin. P1 sama dengan 2 atmosfer, P2 itu dari bertambah 2 atmosfer jadi sehingga menjadi 4 atmosfer. Yang ditanyakan T2 nih. Jadi dari sini rumusnya itu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi T2 yang ditanya, sehingga 2 per 300 sama dengan 4 per T2. Ini bisa kita sederhanakan sehingga T2 itu adalah 600 derajat Celcius. Ini T2 yang diketahui, sedangkan yang ditanya suhu gas yang akan naik. Jadi sehingga suhunya adalah 600 derajat Celcius dikurang 273 menjadi 327 derajat Celcius. Nah, inilah suhu yang ditanya pada soal tersebut. Dan yang kedua itu adalah tekanan udara di dalam ban mobil setelah bergerak cukup jauh adalah 461 kPa. Sedangkan suhunya adalah 54 derajat Celcius. Jika permulaan ban diabaikan dan udara di dalamnya mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Tekanan udara di dalam mula-mula adalah, nah yang diketahui itu kan T1 15 derajat Celcius. Ini kita ubah menjadi Kelvin jadi 288 Kelvin. P2-nya 461 kPa. T2 itu 54 derajat Celcius menjadi Kelvin yaitu 327 Kelvin. Yang ditanya adalah P1-nya. Jadi penyelesaiannya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 yang kita tanya. Jadi T1-nya 288 sama dengan 461 per 327. Sehingga ini kita kali silang, jadi 327 P1 sama dengan 461 dikali 288. 327 P1 sama dengan 132.768. P1 adalah 132.768 per 327 itu adalah 406 kPa. Nah, ini adalah jawabannya karena yang ditanya P1. Dan yang ketiga itu selanjutnya adalah sebanyak 1 kilo gas helium ditempatkan di dalam tangki yang volumenya 0,5 meter kubik pada suhu 27 derajat Celcius. Jika massa molekul gas helium tersebut adalah 4 gram per mol, maka tekanannya adalah, jadi yang ditanya ini tekanan. Nah, jawabannya kan yang diketahui massanya 1 kilogram. V-nya itu adalah 0,5 meter kubik, itu menjadi 5 kali 10 pangkat minus 1. T1-nya itu 27 derajat Celcius dalam keadaan Celcius diubah menjadi Kelvin jadi 300 Kelvin. Heliumnya itu kan 4 gram per mol menjadi 4 kilo per kamol. R-nya itu adalah 0,314 joule per kilomol, itu diubah menjadi 8.314 kilojoule per kamol. Jadi yang ditanyakan tekanan. Sehingga penyelesaiannya dari rumus PF sama dengan nRT, jadi P sama dengan nRT per V. N-nya itu kita cari melalui dari M per N. Jadi M-nya kan masanya 1, sedangkan N-nya itu 4 sehingga 0,25. Jadi rumus P, mencari P adalah 0,25 dikali 8.314 dikali 300 per 5 kali 10 pangkat minus 5. P-nya menjadi 8.314 dikali 3 kali 10. Sehingga P sama dengan 124.710 kali 10 Pascal, atau diubah menjadi ATM. Itu kan dalam keadaan ATM itu kan 10 pangkat minus 5 nih. Jadi P sama dengan 12,4 dikali 10 sehingga P sama dengan 12,5 atmosfer. Jadi tekanannya adalah 12,5 atmosfer. Nah, soal yang keempat itu massa sebuah molekul nitrogen adalah 14 kali massa molekul hidrogen.
Dengan demikian, molekul-molekul nitrogen pada suhu 294 Kelvin mempunyai kelajuan rata-rata yang sama dan kelajuan rata-rata molekul hidrogen pada suhu. Jadi, cara penyelesaiannya yaitu yang diketahui kan Hn sama dengan 14 mH, mH itu sama dengan NH. Jadi suhu nitrogen itu sama dengan 294 Kelvin. Jadi yang ditanya itu kan suhu dari hidrogen, sehingga penyelesaiannya itu adalah volume N sama dengan volume H, sehingga dihasilkan akar dari 3 kali K dikali T nitrogen per M sama dengan akar dari 3 kali K suhu dari hidrogen per M, sehingga itu K-nya bisa kita matikan karena ada sama ruas kanan ruas kiri, sehingga akar dari 294 per 14 NH sama dengan TH per NH. Ini kita kuadratkan, NH-nya juga bisa kita coret, sehingga 294 per 14 sama dengan TH. TH-nya adalah 21 K. Nah, soal yang kelima adalah suatu gas ideal memiliki energi dalam sebesar U pada suhu 27 derajat Celcius. Besar kenaikan energi dalamnya ketika suhunya dinaikkan 127 derajat Celcius adalah, nah yang diketahui itu T1 sama dengan 27 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin itu 300. Ini adalah energi dalam 1. Sedangkan T2 itu 127 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin 400. Ini adalah keadaan U dalam 2. Jadi U1 sama dengan U2. Sehingga 3/4 U dikali 300K sama dengan 3/4 U2 dikali 400. Ini bisa kita coret karena ada sama. Sehingga 300U sama dengan 400U2. U2 sama dengan 400 per 300U. Sehingga bebas kenaikannya, kan ini yang kita tanya, ini yang ditanya, sehingga U2 dikurang U1, yaitu U2-nya kan 4/3U. 4/3U dikurang 1. 4/3 dikurang 3/3 sehingga 1/3U. Sehingga U-nya adalah U/3. Sejumlah gas ideal ditetapkan dalam ruang tertutup dengan volume 4 liter dan suhu 27 derajat Celcius. Kemudian gas dipanaskan pada tekanan tetap 1,5 atmosfer atau 1 atmosfer sama dengan 10⁵ Pascal, sehingga suhunya naik menjadi 327 derajat Celcius. Karena pemanasan ini, maka gas melakukan usaha terhadap lingkungannya sebesar diketahui volume mula-mula sama dengan 4 liter. Suhu mula-mula yaitu 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Tekanannya yaitu 1,5 dikali 10⁵, karena tadi 1,5 atmosfer diubah ke Pascal sehingga 1,5 dikali 10⁵ Pascal. Suhu akhirnya yaitu 327 derajat diubah ke Kelvin sehingga 600 Kelvin. Ditanya yaitu usaha. Maka usaha kita cari dulu P2-nya atau volume akhirnya. Sehingga P1 per T1 sama dengan P2 per T2. 4/300 sama dengan P2 per 600. Penyebutnya kita sederhanakan sehingga bisa sama-sama dibagi 300. 300 dibagi 300, 1 dan 600 dibagi 300 yaitu 2. Sehingga ini kita kali silang, 4 kali 2 sama dengan 8. P2 dikali 1 sama dengan P2. Sehingga P2 sama dengan 8. Kemudian usaha sama dengan tekanan dikali delta P. Delta P itu kan P2 dikurang P1, sehingga tekanannya tadi 1,5 dikali 10⁵ dikali 8 dikurang 4 sama dengan 1,5 dikali 10⁵ dikali 4. Sehingga 1,5 dikali 4 itu 6. 6 dikali 10⁵ kilojoule. Karena ini masih dalam bentuk kilojoule, kita ubah ke dalam joule, sehingga 6 kali 10⁵ dibagikan dengan 10⁵. Sehingga ini 1 dan ini 2. Berarti 6 dikali 10⁵ per 10⁵ itu sama dengan 6 dikali 10⁵ 6 kali 10⁵ joule sama dengan 600 joule. Jawabannya adalah E. Nomor 7.
Sebuah mesin kalor mengalami siklus seperti pada gambar. Ini gambarnya dengan PA sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 5 Pascal, PB sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat 5 Pascal, PA sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Jika mesin melakukan kerja sebanyak 6 siklus per sekon, maka daya keluaran mesin tersebut adalah diketahui PA sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 5. PB sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat 5. Volume benda A sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 diubah ke 10 pangkat minus 3 yaitu 0,25 dikali 10 pangkat minus 3. Volume benda B yaitu 2 kali 10 pangkat minus 3. Ditanya yaitu daya. Kita cari dulu siklusnya, yaitu karena ini adalah segitiga, maka PA dikurang PB atau delta P sama dengan tinggi, dan ini adalah alas. Maka alasnya yaitu delta P dan tingginya adalah delta volume, sehingga 7,2 dikali 10 pangkat 5 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 dikurang 0,25 dikali 10 pangkat minus 3. 7,2 dikurang 1,2 adalah 6. Dikalikan dengan 10 pangkat 5 dikali 2 dikurang 0,25 yaitu 1,75 dikali 10 pangkat minus 3. Ini sama-sama kita kali menjadi pangkat 2. Sehingga 6 dibagi 2 yaitu 3. 3 dikali 1,75 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 525. Yang ditanya yaitu daya sama dengan W siklus per waktu sama dengan 525 dikali 6 per 2 sama dengan 3150 watt. Jawabannya adalah E. Nomor 8. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi dengan suhu 800 Kelvin dan efisiensinya sebesar 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 50%, suhu reservoir tingginya harus dinaikkan menjadi diketahui yaitu efisiensinya 40% dan suhunya yaitu 800 Kelvin. Maka ditanya yaitu suhu duanya. Sehingga efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Efisiensinya yaitu 40% yaitu 40 per 100 sama dengan 1 dikurang T2 per 800. Ini sama-sama kita bagi 20 sehingga 2 per 5 sama dengan 1 dikurang T2 per 800. Kita pindahkan T2 ke ruas sebelah kiri dan 2 per 5 ke sebelah kanan sehingga T2 sama dengan T2 per 800 sama dengan 1 dikurang 2 per 5. T2 per 800 sama dengan 1 dikurang 2 per 5 sama dengan 3 per 5. Ini kita kali silang sehingga 5 T2 sama dengan 800 dikali 3. Sehingga T2 sama dengan ini 800 dikali 3 2400 dibagi 5 480. Ini efisiensi yang kedua yaitu 50%. Yang ditanya yaitu T1 dan T2-nya itu yang sudah kita cari 480. Sehingga efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Efisiensinya yaitu 50% sehingga 50 per 100 sama dengan 1 dikurang T2-nya 480 per T1. Sama seperti cara yang tadi, 480 per T1 dipindahkan ke sisi kiri dan 50 per 100 dipindahkan ke sisi sebelah kanan. 50 per 100-nya kita sederhanakan sehingga 480 per T1 sama dengan 1 dikurang setengah. Yaitu 480 per T1 sama dengan 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Sehingga 480 per T1 sama dengan
setengah. Ini kita kalikan silang sehingga T1 sama dengan 480 dikali 2. T1 sama dengan 960 Kelvin. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Perhatikan grafik dari sebuah mesin Carnot pada gambar berikut. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa kalori yang diserap oleh mesin tiap siklus adalah diketahui yaitu suhu awalnya sama dengan 900 Kelvin. Suhu akhirnya yaitu 600 Kelvin dan usahanya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Joule. Yang ditanya yaitu Q yang masuk atau kita lihat dari gambar Q yang masuk itu adalah Q1. Sehingga efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2-nya tadi 600 dan T1-nya 300. Ini kita sederhanakan sehingga efisiensi sama dengan 1 dikurang 2 per 3. 2 per 3 ini 1 ini kita kurangkan dengan 2 per 3 yaitu 1/3. Sehingga efisiensi sama dengan 1 per 3. Efisiensi sama dengan usaha per Q1. Sehingga Q1 sama dengan usaha per efisiensi. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Joule per 1/3 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Joule. Jawabannya adalah A. Nomor 10. Sebuah pendingin memiliki koefisien performansi 6 dan jika suhu di luar mesin pendingin adalah 28 derajat Celcius, maka suhu terdingin yang dapat dihasilkan mesin pendingin tersebut sebesar diketahui Kp-nya adalah 6. Suhu awalnya 28 derajat Celcius diubah ke Kelvin sehingga 301 Kelvin. Ditanya yaitu suhu akhirnya. Maka Kp sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Kp-nya 6 sama dengan T2 per 301 atau T1 dikurang T2. Ini kita kalikan silang sehingga 301 dikali 6 dikurang 6 dikali T2 sama dengan T2. 1806 dikurang 6 T2 sama dengan T2. Minus 6 T2 sama dengan T2 dikurang 1806. T2-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga minus 7 T2 sama dengan minus 1806. Ini sama-sama kita kalikan negatif sehingga 7T2 sama dengan 1806. Sehingga T2 sama dengan 1806 per 7. T2 sama dengan 258 Kelvin. Maka suhunya atau dalam derajat Celcius sama dengan 278 dikurang tetapan Kelvin yaitu 273. Sehingga 258 dikurang 273 adalah minus 15. Sehingga hasilnya minus 15 derajat Celcius. Jawabannya adalah C.